Ternyata banyak banget bahannya. Terima kasih Bu, udah lebih jelas Bu. Ya, makasih Cok. Oke, saya juga semoga kita bisa menyelesaikan ini semua. Oke, kita bisa lanjut. Semoga nanti kita ketemu soal ya Yan, yang berkaitan dengan distribution price-nya tadi. Jadi kita bisa tahu. Jadi itu sebenarnya dia penyesuaian di akhir tahun. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah recognizing revenue. Banyak nih ya. Jadi kalau saya sarankan teman-teman bikin catatan kecil kayak Areta tuh rajin nyatat biasanya ya. Siapa lagi yang rajin nyatat di sini? Jadi kayak next-nya tahu besok kita belajar apa besok. Areta masih rajin nyatat nggak? Mana sih Areta? Ya Bu. Masih rajin nyatat, catatannya sering saya pinjam. Oke, tapi kayaknya banyak di sini ya, ada Dinda juga. Terus lanjut ke berikutnya. Jadi ini adalah recognizing revenue when each performance obligation is satisfied. Jadi ketika revenue ini pendapatannya diakui begitu ketika semua performance obligation-nya itu sudah dilakukan, sudah dijalankan gitu, sudah satisfied itu maksudnya sudah dilakukan sepenuhnya. Nah, misalnya jadi kapan misalnya jadi ini ada beberapa company satisfies the performance ketika customer-nya itu memperoleh kontrol sepenuhnya terhadap barang atau jasa yang dibeli oleh customer-nya. Nah, kemudian ya, jadi kita lihat satu-satu ya. Nah, misalnya ketika beli komputer, ketika customer itu membeli barang, maka dia mengakui pendapatannya pada saat itu sudah diserahkan kepada customer, ya perusahaan ya. Jadi menyerahkan customer, jadi kewajibannya itu dianggap sudah selesai. Nah, ada sebenarnya indikator, jadi ada indikatornya yang menjadi tanda bahwa penjual ini dianggap sudah menyelesaikan kewajibannya, misalnya dalam bentuk barang atau dia sudah atau misalnya si customer-nya sudah memiliki kendali penuh nih terhadap barang yang dia beli, gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita jual mobil, berarti mobilnya udah dikasih gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya jual mobil, apa aja yang kewajiban yang harus kita berikan. Misalnya kayak kita beli mobil tuh apa aja yang didapat. Kayak sudah ada apanya ya? STNK ya kali ya. Ya nggak, itu dapat nggak langsung ya. Jadi STNK kemudian barang itu menjadi pokoknya udah bisa dipakai lah. Jadi udah menjadi kendali dari si pembelinya gitu. Nah, kalau misalnya jasa, ya otomatis si customer-nya sudah menikmati jasa yang diberikan gitu kan. Misalnya kayak kita ke salon gitu, udah selesai, udah rapi, udah bagus, udah selesai facial, bla bla bla. Nah, itu udah menjadi, berarti udah complete gitu kan, performance obligation dari si penjual, makanya dia bisa mengakui pendapatannya gitu kan. Nah, kemudian change in control. Jadi ada indikator kontrolnya, company has a right to payment for asset. Jadi si perusahaan itu dia sudah mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran. Jadi ini indikator lainnya yang maksudnya kapan dibilang itu sudah satisfied ketika si company dia jadi maksudnya dia sudah mendapatkan pembayaran gitu atas aset yang dijualnya gitu. Kemudian company has transfer legal title. Jadi maksudnya adalah dia sudah memberikan apa legal title di sini maksudnya apa? Hak kepemilikan ya enggak? Jadi secara hukum itu sudah diserahkan kepada customer. Jadi kalau misalnya beli rumah itu sudah ada diserahkan lah sertifikatnya juga, kemudian pokoknya udah diserahkan. Jadi secara apa ya kepemilikan itu sudah menjadi kontrol sepenuhnya bagi si pembeli, ya kan? It's 11 hours. Nah, jadi secara hukum dia sudah diserahkan legal title. Kemudian apalagi company has transferred physical possession of asset. Ya, physical possession berarti maksudnya memang secara fisik kepemilikannya sudah ada di tangan siapa? Pembeli. Pembeli. Thank you, Radit. Ya, saya takutnya yang lain. Kayak jangan ngantuk ya. Ini soalnya di luar mendung. Terus kemudian has significant risk, jadi dia sudah resiko dan rewardnya itu juga sudah berpindah. Jadi kalau misalnya kita beli apa ya beli elektronik gitu misalnya ya, beli sekarang di hardware kan banyak ya beli elektronik gampang atau kayak barang-barang kebutuhan rumah tangga. Nah itu kita
Kalau kita bawa sendiri ya itu resikonya udah tangan kita. Berarti ketika sudah dijual itu udah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita gitu kan, kayak itu udah menjadi apa namanya, kontrolnya sudah sama kita gitu sepenuhnya sebagai pembeli. Kemudian apalagi ada lagi nanti keuntungan. Jadi maksudnya di sini reward of ownership. Ada yang tahu nggak reward of ownership ini maksudnya apa? Biar nggak ngantuk, jadi saya nanya ke teman-teman nih, biar nggak saya aja ngomong. Kira-kira maksudnya reward. Jadi kan customer has significant ya jadi kan kalau dalam ini customer ya. Jadi kalau company dia mentransfer physical position, kemudian customer mempunyai significant risk and reward of ownership. Jadi maksudnya apa? Yang nomor 4. Mutia Putri. Ya, Bu. Ya, gimana Mutia? Maksudnya apa nih yang nomor 4 Mutia? Jadi ini kita sekarang sedang membahaskan bagaimana kontrol sepenuhnya yang dimiliki oleh si pembeli nih. Tapi ada beberapa indikator. Halo? Gimana Bu? Nggak, tadi terputus suaranya Bu. Oke. Jadi kira-kira di sini kan ada beberapa indikator nih yang menjadi panduan bahwa barang yang dibeli oleh si customer itu memang sudah menjadi kontrolnya dia gitu. Nah, nomor 4 ini ada berbicara tentang customer has significant risk and reward of ownership. Maksudnya apa di situ? Apa yang jadi indikator? Risiko. Boleh saya jawab, Bu? Imbalan. Ya dulu berarti kayaknya bilang ya. Boleh silakan kalau gitu. Saya, Bu. Ya, silakan Han. Silakan. Kalau itu di sini kan ada katanya customer has significant risk dan reward of ownership. Di sini maksudnya pelanggan juga punya risiko yang signifikan dalam kepemilikan barang, dan nantinya juga di balik risiko itu pelanggan juga dapat ini, Bu, imbalan atas kepemilikan dari barangnya ini, Bu. Ya, Jika seandainya ada semacam manfaat gitu, Bu. Ya, kayak dia bisa menggunakan mobilnya. Ya. Kalau menurut saya gitu, Bu. Kalau reward ini semacam manfaat dia setelah dia menggunakan mobil kayak gitu, Bu. Ya, benar-benar. Kasih Dehan ya, sama. Benar kok. Oke. Jadi ini kan indikator ya, indikator yang menentukan bahwa kontrol sepenuhnya itu sudah ada di pembeli misalnya gitu kan. Itu berarti ketika customer-nya sudah pokoknya resiko-resiko ketika dia beli apa ya, misalnya dia beli TV gitu kan. Tapi ini di luar ya, bahas garansi bla bla bla. Ini anggap nggak ada garansi ya. Ya nanti ada lagi yang nanya kalau garansi gimana, Bu? Ini anggap nggak ada, misalnya situasi normal gitu, nggak ada syarat-syarat seperti itu. Berarti misalnya TV dibeli, kemudian misalnya dia bawa sendiri pulang, dia nggak pakai jasa angkut, misalnya tiba-tiba nanti jatuh atau gimana, itu udah jadi resikonya kan. Atau misalnya rusak gitu, ada ya apa ya, warnanya nggak bagus gitu atau apa, yaitu kalau TV itu skala area yang lain-lain. Nah, reward of ownership-nya iya, jadi itu adalah ya banyak kan keuntungan dia ketika memiliki barang yang dia beli. Nah itu, jadi semua reward atau keuntungan yang didapat ketika membeli barang itu sudah sepenuhnya sama si pembeli gitu. Nah disitulah maksudnya performance obligation-nya itu sudah sepenuhnya dilakukan oleh si penjual gitu, karena dia sudah risk-nya, reward-nya itu sudah sepenuhnya sama customer. Oke, thank you Areta dan Neham. Kemudian customer has accepted the asset, ya berarti dia sudah menerima aset ya. Jadi kalau kita sudah menyerahkan legal apa tadi, kayak ada surat-surat segala macam gitu kan, nah itu berarti perusahaan itu sudah dianggap atau penjual gitu sudah dianggap menyelesaikan kewajibannya dia, ya. Atau kalau ini accepted asset ya berarti dalam fisik dari barang sendiri itu juga sudah diserahkan gitu, barangnya juga sudah diterima oleh si customer. Jadi ini banyak banget, nanti kita juga akan bahas beberapa tipe-tipe, tapi semoga teman-teman menganggap ini sebagai hal yang menyenangkan sih, karena saya rasa belajar revenue recognition ini sama kayak kalau misalnya teman-teman jualan gitu, itu banyak kayak consignment nanti, nah itu bisa teman-teman transformasikan ke pengalaman teman-teman dan juga dalam kehidupan sehari-hari juga. Oke ya. Nah, jadi gimana tadi? Berarti pendapatan ini dapat diakui oleh entitas itu kalau misalnya entitas itu telah menunaikan kewajiban kerjanya gitu kan. Nah, kalau misalnya kewajibannya itu lebih dari satu, ya berarti
berdasarkan penyelesaian dari masing-masing kewajibannya itu baru bisa diakui gitu kan. Nah, contohnya di sini kita akan lihat, nah, misalnya ada dealer, dia jualan kendaraan gitu kan. Kemudian selain itu kan, kalau kita beli mobil tuh juga ada servis rutin yang diberikan, ya nggak? Berarti ada dua jenis pendapatan di situ kan. Pertama ada sales-nya, kemudian fee yang servis rutin ya gitu kan. Karena kan walaupun dibilang mobil terus dapat servis gratis, itu sebenarnya kan nggak gratis ya. Karena kan orang yang melakukan servis itu kan juga kan digaji gitu. Jadi itu sebenarnya udah terinclude maksudnya. Jadi di situ ada apa aja. Jadi kalau misalnya di servis rutin itu ada jasa, kalau nggak salah tuh kayak apa ya, olinya gratis gitu ya nggak? Yang suka ganti mungkin cowok. Ya nggak? Siapa yang pernah nih beli mobil terus dapat gratis servis gitu kan? Atau motor gitu misalnya. Ada nggak pengalamannya gitu? Nah, jadi kalau misalnya ketika ganti oli gitu kan, atau misalnya saat servis, nah itu kan harus dipisah-pisahkan gitu kan untuk yang pihak dan itu pencatatan untuk si penjualnya. Nah, kalau misalnya dia jual kendaraan baru, berarti kewajibannya berakhir kapan kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Kapan kira-kira kewajiban dari perusahaan ini memang sudah satisfied gitu? Kapan dia bisa mengakui pendapatannya? Pada saat barangnya udah di tangan konsumen. Ya, thank you Nabila. Ya, simpel kan jawabannya. Ketika dia sudah di tangan customer gitu kan, maka dia bisa mengakui apa di situ? Cash pada revenue. Nah, jadi service, oke. Nah, itu kalau misalnya kan tadi kan berbicara tentang ketika menjual mobil. Nah, kalau misalnya servisnya dibayar di depan nih bersamaan dengan penjualan kendaraan, misalnya total harga mobilnya nih 350 juta. Kemudian 50 juta nih biaya servis gitu kan selama 15 tahun gitu. Berarti di sini apa? Kalau dibayar di muka kita nyatetnya unearned revenue ya. Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Pada unearned pada. Ya. Jadi kalau misalnya 6 bulan pertama si customer-nya sudah menservis mobilnya, baru beli udah langsung servis kan 6 bulan pertama misalnya. Nah, itu gimana pengakuan oleh si perusahaannya yang menjual mobil tadi? Revenue pada service revenue. Ya, Ya. di debit. Iya, yang diakui yang sudah 6 bulan yang 6 bulan servis pertama. tadi sebagai pendapatan tuh. Bisa. Gitu ya. Kemudian jadi itu ya, jadi hitung-hitungannya 50 juta tadi kan biaya servisnya nih. Nah, karena kan dia belum, kalau yang tadi kan in total, tapi kita ini nggak tahu sih, nggak dikasih tahu. Kalau misalnya 6 bulan pertama anggaplah 10 juta misalnya yang sudah dikeluarkan kan, baru kita catat nilainya kan. Jadi intinya pendapatannya itu diakui ketika kewajiban dari entitasnya itu sudah diselesaikan. Oke, itu baru diakui. Oke. Contohnya apalagi ya? Contohnya misalnya kalau naik angkot. Kalau naik angkot bayarnya kapan? Naiknya gratis, turunnya bayar. Gimana? Setelah mendapatkan jasa. Belakangan, Bu. Kan? Pas turun baru bayar, Bu. Baru bayar. Pas turun baru bayar. Udah lama nggak naik angkot ya? Masih naik angkot nggak? Sekarang sih udah nggak lama nggak ke kampus naik angkot. Nah, jadi kalau di angkot berarti kan penyedia jasanya dia melaksanakan kewajibannya dulu kan, baru menerima pembayaran gitu kan. Berarti kalau misalnya kita catat kira-kira kita misalnya punya perusahaan angkot nih misalnya kan. Terus kita mau mencatat revenue dari si perusahaan angkot ini. Berarti sebelumnya ketika masih mau naik angkotnya itu kita catatnya gimana? Apa kira-kira? Masih unearned berarti, Bu. Apa? Servis angkot. Unearned servis angkot. Servis angkot. Ya, jadi pada saat kita bayar kira-kira berarti kan dia diterima ya duitnya ya, cash terhadap. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Cash pada pesawat kan. Kalau pesawat kan terima lebih dahulu nih, kayak kita beli tiket kan, beli tiket di awal, barulah setelah itu kita bisa naik pesawat gitu kan. Kan sama ya.
Beda ya sama angkot ya. Kalau angkot kan naik dulu. Beda, Bu. Kalau pesawat Iya, Bu. dulu baru naik ya kan? Iya. Iya. Kalau misalnya bayar dulu baru naik itu kira-kira pencatatannya gimana? Pakai unearned. Pakai unearned. Unearned revenue dan ada Jadi unearned iya. plus pada unearned kalau dia diterima. Berarti nanti disesuaikan Ya. Iya. baru unearned Dia sudah revenue. service revenue and unearned revenue dan service revenue di kredit. Ya. Iya. Ini kita lihat berikutnya. Kita akan lihat. Itu dulu. Ini apa lagi di bawahnya ya? Oke. Nah, ini sebenarnya adalah ikhtisar atau summary dari yang step-step yang sebelumnya kan. Ini dijelaskan bahwa recognize revenue when performance obligation satisfied gitu. Jadi ini sebenarnya sudah kita sebutkan tadi juga. Jadi ketika mengidentify the contract itu kita mengidentifikasi apa saja isi dari kontrak tersebut gitu kan, atau perjanjiannya itu. Kemudian ini performance obligation, kemudian ini ya, jadi yang mana yang menyediakan service and product and services pada customer, dibilang gitu kan. Nah ini sebenarnya summary dari 5-step revenue. Jadi teman-teman ini bisa lihat lagi nanti ya, karena kita banyak banget. Ini alokasi tadi kan. If more than one performance, dia mengalokasikan transaction price-nya based on relative value-nya. Kemudian recognize revenue, a company satisfied performance obligation-nya ketika customer-nya memperoleh kontrol secara penuh terhadap barang dan jasanya. Ada indikatornya 5 tadi kan. Apa aja? Ketika si perusahaan itu sudah menyerahkan legal title, ya kan? Ya kan? Secara hukum misalnya. Kemudian apalagi tadi ketika si customer sudah mendapatkan sepenuhnya resiko atau dia sudah menanggung resiko dan juga reward terhadap ownership barangnya gitu kan. Kemudian apalagi tadi ketika si customer sudah menerima aset ya kan ya. Ketika si company sudah sepenuhnya juga memindahkan kewajibannya kepada si customer. Nah, itu tadi.